Terdengar jelas? Terdengar, Pak. Dengar ya? Sudah, Pak. Iya. Terdengar, Pak. Oke, kita mulai ya pertemuan perdana kita, sinyal dan sistem untuk kelas RA ya. Nah, jadi untuk kelas RA, pertemuan sebelum UTS itu bareng dengan saya. Lalu nanti setelah UTS itu bareng Pak Ferry ya, dari Teknik Fisika. Nah, jadi itu untuk pertemuannya. Minggu depan kita usahakan untuk luring ya. Saya sudah mengajukan kelasnya. Nanti saya informasikan ke grup ya, grup. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita bahas dulu terkait kontrak perkuliahan. Oke, sudah terlihat ya? Oke, ini untuk kontrak kuliahnya. Kelas RA. Nah, jadi ini kontrak kuliah yang digunakan di tahun sebelumnya juga ya. Jadi kita masih menggunakan kontrak dan RPS yang sama ya. Nah, ini nama dari dosen pengampunya, yaitu saya sendiri, Gede K. Ahmad Jaya. Dan ada Bapak Ferizandi Kauzar Gani ya, dari Teknik Fisika. Nah, ini nanti deskripsi perkuliahannya, silakan kalian baca. Lalu ada capaian pembelajaran, ada indikator capaian pembelajaran. Jadi nanti baik tugas maupun ujian yang diberikan itu berdasarkan indikator capaian pembelajaran. Lalu ada tugas individu dan juga ada tugas besar. Nah, nanti untuk tugas besar bisa setelah UTS atau sebelum UTS. Nah, ini untuk kriteria penilaian, 20% tugas, 20% kuis, 30% UTS, dan 30% UAS. Nah, di setiap komponennya ini, silakan kalian kerjakan dengan maksimal ya. Jadi, walaupun bobot tugas itu tidak sebesar ujian, namun nanti di akhir bisa jadi pertimbangan ya, untuk kalian mendapatkan nilai tambahan dari tugas. Tapi tergantung kondisi dari nilai kelas ya. Jadi setiap tugas dan kuis itu dikerjakan dengan maksimal ya. Ini untuk kriteria penilaian dikategorikan untuk yang A itu lebih dari 75 ya. Ini standarnya udah diturunkan. Lalu untuk nilai D ini tidak lulus ya. Lalu ada nilai E. Nah, perhatikan untuk yang E ini, ada aturan terkait absensi ya. Jadi kalau absensi itu kurang dari 80% atau kalian 4 kali tidak mengikuti kelas, itu udah otomatis ujiannya 0. Dan apabila kedua ujian itu 0,
sudah pasti nilainya akan E ya. Jadi harap mengikuti perkuliahan secara maksimal ya. Nah, lalu masuk ke materi. Ini materi perkuliahan dari minggu 1 sampai ke minggu 15 ya. Di minggu 8 dan minggu 16 kita ujian ya. Nanti silakan kalian buka. Lalu untuk guidance dari kalian mempelajari materi-materi tersebut, kalian bisa mempelajari dari buku MJ Robert ya. Nah, jadi untuk guidance dari materinya, lo bisa menggunakan MJ Robert atau bisa juga menggunakan bukunya Stephen ya. Ini bukunya. Lalu untuk tata tertib, nah ini ya, tidak boleh kurang dari 80%. Sudah otomatis E ya. Nah, untuk absensi yang daring itu saya menggunakan Siakat ya. Jadi bisa scan QR code atau dipanggil. Nah, nanti untuk yang luring itu menggunakan absen tulis ya, tanda tangan langsung. Lalu ini aturan ketika kalian luring ya, harap diperhatikan. Nah, untuk ketika daring harap on cam ya. Oke, itu untuk ketentuan perkuliahan. Nah, di sini saya membutuhkan satu mahasiswa untuk menjadi ketua kelas. Ada yang bersedia? Mana ada yang bersedia? Saya Pak, bersedia Pak. Oke. Muhammad Taufikku Rahman. Minus 121. Oke. Nah, nanti topik minta tolong ini ya, screenshot perkuliahannya. Lalu nanti minta tolong PC ke saya ya untuk menandatangani kontrak. Saya kirim Word-nya, lalu kamu tanda tangani. Sebelumnya Pak, mohon maaf Pak. Kalau untuk irisan, saya kan pakai HP Pak. Saya khawatirin nanti kalau untuk kayak tanggalnya segala macam nggak kelihatan Pak. Oke, bisa Mungkin minta tolong ini nggak kawannya, siapa yang pakai PC? Atau pakai laptop ya, pakai laptop. Di sini yang pakai laptop Muhammad
Raffi Rasid? Ada ya? Ada kok. Nah, nanti Rasid yang screenshot aja berarti ya. Oke, buat Pak. Taufik. Oke, itu untuk kontrak. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait kontrak? Dari saya cukup, Pak. Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang mau tanya. Untuk GCR-nya belum ya? Belum, Pak, untuk GCR. Belum ya? Oke. Jadi saya buatkan GCR. Baik, Pak. Oke ya, ini kontraknya nanti akan saya share juga di yang setelah ditandatangani ya, Google Classroom. Nah, untuk minggu depan persiapkan aja untuk luring ya. Nanti saya ajukan dulu ruangannya. Ini kan total kalau tidak salah 43 ya. 43. Oke, kita mulai ya pertemuan kita. Yang pertama, oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai ya materi pertama kita. Jadi materi ini merupakan materi yang diambil dari buku ini ya, Signal and System dari MJ Robert. Ini bisa kalian cari PDF-nya, atau kalau kalian ke Perpus ITERA ini sepertinya udah ada ya bukunya. Nah, jadi alur pembahasannya itu dari buku MJ Robert. Nah, di bab pertama itu membahas terkait pengenalan ya, terkait sinyal dan sistem. Mengapa kita sebagai mahasiswa teknik elektro perlu mengenal yang namanya sinyal ya, dan sistem. Nah, sinyal itu merupakan suatu komponen pembawa informasi ya. Jadi seperti gadget kalian itu banyak sekali mengolah sinyal. Nah, dari sinyal tersebut akan diolah sedemikian rupa agar mendapatkan informasi yang dikirimkan dari sumber, dan kita sebagai penerima dapat membaca informasi tersebut. Dan juga ada sistem ya. Jadi namanya sistem itu dia memiliki proses di dalamnya ya. Nah, ini pengertian dari sinyal ya. Sinyal itu fenomena fisik yang membawa suatu informasi ya. Nah, si sistem itu merupakan respon dari sinyal tersebut ya. Nah, di sini kita kenal yang namanya eksitasi atau input. Di sini kalian akan familiar yang namanya eksitasi atau kita bisa sebut dengan input ya. Nah, ini contohnya yang paling sederhana, kalian pernah melihat
mikrofon ya, atau mic. Seperti yang saya gunakan sekarang, ini headset yang ada mic-nya. Nah, dari mic ini, itu dia merupakan sensor yang dapat menangkap sinyal suara ya. Nah, sinyal suara tersebut itu menjadi input dari satu sistem. Nah, sistem di sini itu bisa berupa banyak komponennya ya. Kalau yang kita gunakan mikrofon, itu dia berupa sinyal analog yang diubah ke dalam bentuk sinyal digital. Nah, itu nanti kita pelajari dalam mata kuliah sinyal sistem ini. Nah, dari sistem ini nanti dia akan mengeluarkan output ya. Nah, output tersebut disebut dengan respon. Nah, nanti bisa kita lihat di suatu sistem tertentu, kita berikan sinyal input, lalu kita lihat outputnya. Nah, ini seperti kalian menggunakan osiloskop dalam praktikum, itu kan kalian memberikan input ya, berupa sinyal masukan, bisa dari sinyal AC maupun sinyal DC ya. Lalu kalian lihat outputnya menggunakan osiloskop. Nah, itu semuanya berupa sinyal ya. Lalu eksitasi sinyal itu diberikan ke sistem sebagai input dan respon sinyalnya itu diproduksi pada output dari sistemnya. Jadi misalnya kalian mengenerate sinyal sinusoidal, lalu kalian masukkan ke dalam suatu sistem penyearah, lalu kalian akan mendapatkan sinyal yang searah ya. Misalnya di sini VT, sinyal tegangan, dan di sini waktu ya. Di sini juga VT, dan di sini juga T. Nah, jadi kalian masukkan suatu sinyal sinusoidal ke dalam rangkaian penyearah atau rectifier. Lalu sinyal outputnya itu akan berubah menjadi sinyal yang flat ya, atau sinyal DC. Ini kita sebut sistemnya sebagai rectifier. Nah, jadi kalau di rangkaian listrik itu kalian membahas terkait rangkaiannya. Nah, kalau di sinyal sistem ini kalian membahas terkait sinyalnya ya. Jadi sinyal yang kalian olah itu berdasarkan rangkaian yang ada. Jadi misalnya rectifier itu kalau kalian belajar rangkaian listrik, itu kalian mempelajari komponen diodanya, komponen kapasitornya, komponen resistornya. Namun kalau di sinyal sistem, itu kalian anggap rectifier ini sebagai sistem. Nah, nanti sistem ini dapat kita nyatakan berupa persamaan matematis. Nanti inputannya juga berupa sinyal matematis dan outputnya pun akan berupa sinyal matematis. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak terkait sinyal? Sinyal, sistem, eksitasi, respon, input, output. Ini nanti beberapa kosakata yang harus kalian familiar dalam sinyal sistemnya.
Coba sini saya ingin bertanya kepada Agung Winanda. Ada? Ada, Pak. Udah pernah ini, Gung, ketemu dengan sinyal? Sudah, Pak. Udah. Dapat materinya di mana? Sudah dipelajari di mana? Mungkin kalau dipelajari belum, Pak. Cuma mengetahui aja, Pak. Yang di semester lalu belajar nggak terkait sinyal? Oh, tidak ada, Pak, rasanya, Pak. Kalau menggunakan osiloskop, Kalau itu pernah digunakan waktu praktikum, Pak. Sistik, Pak. oh, sistik ya. Oke. Nah, jadi setidaknya kalian sudah tahu ya bagaimana bentuk sinyal. Kalau menggunakan fenomena sinyal udah pasti ya, udah pasti. Cuman bagaimana kita melihat sinyal tersebut dalam suatu pengukuran atau persamaan matematis itu akan banyak dibahas di sinyal sistemnya. Oke, kita lanjut dulu. Communication system as a system example. Jadi dalam sistem komunikasi ya, itu kita menggunakan sinyal eksitasi sebagai input. Lalu ada suatu sistem dan di sini ada yang namanya noise ya. Nah, noise sinyal itu sudah pasti ada ya. Jadi selain informasi, sistem itu akan mengolah yang namanya noise ya. Nah, noise ini yang tidak diharapkan muncul pada suatu informasi ya. Nah, makanya nanti kita akan bahas yang namanya sinyal analog dan juga sinyal digital ya. Nah, di mana sinyal digital itu lebih tahan terhadap noise ya. Jadi lebih bagus kualitasnya daripada sinyal analog. Nah, namun kita tetap butuh sinyal analog karena sensor yang dapat menangkap itu banyak yang menggunakan perangkat analog ya. Nah, di sini kita lihat ada noise yang ditambahkan ke dalam transmitter, lalu ada yang masuk ke dalam channelnya, dan masuk ke dalam receivernya. Dan hasilnya pun menjadi noisy ya. This is an example of a system that consists of an interconnection of smaller system. Jadi di sini ada tambahan noise. Nah, noise ini nanti kita bisa hilangkan menggunakan filter. Nah, jadi banyak metode yang dapat kita gunakan untuk mengeliminasi noise. Jadi informasinya akan lebih baik ya. Nah, nanti kita pelajarin juga namanya SNR ya, signal to noise ratio ya. Jadi rasio antara sinyal asli dengan noise itu dapat dijadikan
kualitas ya, kualitas dari sinyal tersebut. Lalu kalau kita menggunakan transformasi Fourier atau Laplace, itu bisa kita gunakan juga untuk mengeliminasi noise ini ya. Kita lihat mana frekuensi yang tidak sesuai dengan frekuensi responnya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Oke, kalau belum kita lanjut dulu. Nah, ini tipe dari sinyal ya. Yang pertama ini waktunya kontinu dan nilainya itu kontinu juga ya. Nah, jadi kalian perhatikan ada sumbu X itu berupa waktu dan sumbu Y itu berupa nilai atau amplituda dari sinyal tersebut. Nah, jadi ini merupakan penggambaran dari sinyal. Nah, kalau kalian lihat, yang dimaksud dengan continuous itu, dia di setiap selang waktu itu ada nilainya. Nah, bisa kalian bandingkan dengan waktu diskrit. Nah, kalau waktu diskrit, kalian lihat di sini ada selang-selangnya. Dan nilai N ini, itu dia merupakan kelipatan suatu bilangan. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau yang continue, kalian lihat, di setiap waktu itu dia memiliki nilai ya. Kalau kalian menggunakan resolusi, itu kalian perbesar sampai misalnya di 0,01 milisecond misalnya. Dia tetap ada nilainya. Nah, sedangkan untuk yang nilai diskrit, itu kita bergantung pada kelipatan nilai N ini ya. Misalnya kita tuliskan di sini data ke 0, itu memiliki nilai, data 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, namun kalau kita ingin mencari nilai di data di 2,5 misalnya, itu informasinya tidak akan akurat ya. Dia akan menggunakan pendekatan untuk menghitung nilai 2,5. Nah, sedangkan untuk yang continuous itu mau di periode di waktu kapanpun itu dia memiliki nilai ya. Nah, ini perbedaan antara continuous time dan discrete time ya. Nah, lalu ada continuous time dengan nilai amplituda atau magnitude-nya itu berupa sinyal discrete. Dan juga berupa discrete. Namun di sini ada digital signal ya. Nah, seperti yang kalian tahu, sinyal digital itu hanya mengenal nilai 0 dan 1 ya. Nah, sedangkan kalau yang dinilai discrete, ini kalian akan menggunakan metode sampling ya, atau kuantifikasi ya.
Nah, jadi dari sinyal continue itu kita bisa ubah ke dalam discrete. Nanti kita kenal namanya frekuensi sampling. Nah, jadi kita memiliki proses sampling untuk mengubah dari sinyal yang continue menjadi sinyal yang discrete. Nah, semakin besar frekuensi samplingnya, nanti sinyal discrete-nya ini akan mendekati sinyal continue-nya. Contoh misalnya kalau kalian yang familiar itu menggunakan sinyal sinusoidal ya. Ini sinyal yang paling sederhana. Nah, misal ini satu gelombang dari sinyal sinusoidal. Lalu kita ingin sampling, lalu kita ubah menjadi discrete ya. Nah, kalian lihat, ini kotak-kotak biru ini merupakan kuantifikasinya atau menggunakan sampling ya. Jadi semakin rapat kotak ini, itu akan semakin mendekati sinyal analognya ya. Nah, namun kalian lihat di sini di bagian antara sisi yang kosong ini ya, atau area yang kosong ini, itu nanti akan menjadi yang namanya error. Nah, kalian bandingkan jika sinyal sampling ya, frekuensi samplingnya itu kita buat dengan rentang yang kecil. Artinya dia semakin buruk nilai dari samplingnya. Dengan sinyal yang sama. Lalu kita buat frekuensi samplingnya itu kecil ya. Jadi ini menjadi nah, ini nanti akan menghasilkan error yang lebih besar ya. Karena area yang tidak tercover oleh frekuensi sampling itu akan menyebabkan nilai error yang lebih besar. Atau kalau kalian sudah mengambil matematika teknik 1, ini seperti integral garis ya. Integral garis. Jadi kita mengisi area di bawah kurva itu dengan partisi-partisi ya. Nah, semakin rapat partisinya, itu nilai errornya akan semakin kecil ya, dibanding nilai partisi yang lebih besar-besar ya. Nah, setelah kita jadikan discrete, baru kita bisa ubah ke dalam bentuk sinyal digital ya. Bergantung berapa byte sinyal tersebut akan didefinisikan. Nah, lalu yang terakhir ada random sinyal yang berupa noise. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini noisy di digital sinyal. Jadi dia memiliki noise yang menimpa sinyal aslinya ya.
Dan kalau kalian lihat sinyal digital seperti ini idealnya ya. Namun kalau dia ada intervensi dari gelombang elektromagnetik atau ada sinyal yang lolos dari mikrofon, itu dia akan menyebabkan noise ya. Ini riak-riak. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ali Sodikin, ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, izin perkenalkan diri, Pak. Perkenalkan nama saya Dimas Manuel Purba dengan NIM 121130094, Pak. Saya ini, Pak, mau bertanya seputar sinyal di kehidupan sehari-hari, Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kegiatan gitu, Pak. Nah, sering itu, Pak, ada trouble dalam mic, Pak. Itu, Pak, sebenarnya yang bermasalah itu sinyalnya atau komponen-komponennya juga, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Ini biasa yang sering ngatur ini ya, sound ya, sound engineering. Nah, biasa kalau di perangkat kita ya, itu bisa terjadi karena intervensi dari sinyal gelombang elektromagnetik, bisa juga karena komponennya, bisa juga dalam jalur transmisi ya, jalur transmisi dan transmitter dan receiver. Nah, jadi bisa kita gunakan kabel atau bisa juga menggunakan wireless. Nah, di dalam proses transmisi itu kan pasti ada gangguan ya. Nah, gangguan itu tergantung dari kita bisa mengatasinya. Bisa juga jack-nya yang kurang terhubung ya, kurang kencang hubungannya, lalu misalnya juga di kabel. Nah, yang sering terjadi itu kalau misalnya kalian mengambil data di lab ya, itu ada di sebelah kalian misalnya orang menggunakan gerinda atau mesin bubut. Nah, biasa nempel tuh sinyal noise-nya tuh di dalam perangkat kita. Jadi kalau kita menggunakan osiloskop, itu ada riak. Riak-riak itu yang dianggap noise gitu. Nah, kalau yang di setting sound system itu biasa kalian temui suara feedback ya. Jadi dari perangkat lain itu dia menghasilkan juga sinyal ya, sinyal yang menjadikan input ke dalam mikrofonnya. Padahal sinyal input itu masuk kembali ke dalam mikrofon dan dikeluarkan lagi dari speaker. Nah, jadi akan timbul yang namanya feedback ya. Seperti itu, Dimas. Terima kasih, Pak. Bisa tidak, Pak? Satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, silakan. Baru-baru ini, Pak, saya baru pulang dari Kota Bumi, Pak. Terus, kan di dalam mobil itu, Pak, ada fitur Bluetooth gitu, Pak, untuk nyalain audionya, Pak, untuk nyalain lagu, Pak. Nah, dari perjalanan Kota Bumi itu, Pak, sampai Natar, masih bagus-bagus aja, Pak. Namun, pas sudah saat di Raja Basa sama di Tanjung Karang, itu nggak bisa itu Bluetooth-nya, Pak. Itu, Pak, pengaruh ke sinyal sekitar atau gimana, Pak ya? Terima kasih, Pak. Kalau Bluetooth kan itu lokal ya, kesepakatan lokal. Jadi nggak ada pengaruh dari luar. Kecuali kamu misalnya menyetel lagu menggunakan jaringan seluler, nah lalu komunikasi antara jaringan seluler dengan transmitternya itu bermasalah misalnya, ada perubahan sinyal, itu yang menyebabkan mungkin lagunya terputus-putus. Tapi kalau Bluetooth-nya nggak masalah, itu kan dia jaringannya lokal ya, kesepakatan antara perangkat HP dan juga perangkat yang ada di mobil misalnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Itu case terkait ini ya, sinyal.
Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi Pak itu dijelaskan bahwa dengan memperkecil partisinya itu untuk memungkinkan supaya errornya juga semakin mengecil ya Pak ya. Betul. Saya mau bertanya Pak, itu memang relasinya antara sinyal ini dengan error itu apa ya Pak? Terus error itu merupakan bagian dari noise atau gimana ya Pak ya? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, jadi ibarat seperti ini ya. Kalian itu mau mengisi botol ya. Botol, misalnya botol Coca-Cola. Itu kalian bisa mengisinya dengan batu atau kalian bisa mengisinya dengan pasir dan yang terakhir kalian bisa mengisinya dengan air. Nah, kalau kalian isi batu, otomatis kan ada area di mana botol tersebut tidak terisi dengan batu ya. Jadi dia lebih banyak area yang tidak terisi. Karena ukuran batu itu lebih besar ya, dibandingkan dengan kalian mengisi pasir. Nah, kalau pasir di celah-celah kecilnya itu bisa terisi semua. Namun tetap kalian bisa mengisi lebih padat itu menggunakan air ya. Karena molekul air itu lebih kecil dibandingkan dengan pasir. Nah, sama dengan sinyal, kita menggunakan mikrofon ya. Nah, kita itu mendapatkan sinyal analog atau sinyal continuous time ya, dan continuous value. Nah, itu mau kita ubah ke dalam bentuk digital. Seperti sekarang nih, saya berkomunikasi dengan kalian kan menggunakan mikrofon di headset ya. Nah, ini saya mengeluarkan sinyal analog. Nah, bagaimana caranya kalian bisa mendengar padahal itu sinyal analog ya. Atau sederhananya kalian ingat nggak mainan kalian pas kecil itu ya? Atau nggak tahu kalian masih main nggak tuh ya? Ada seperti botol gelas aqua ya, aqua gelas, lalu kalian hubungkan dengan benang, lalu kalian hubungkan lagi dengan gelas aqua di satu sisinya. Nah, ketika kalian berbicara di satu sisi, yang sisi lain mendengar. Nah, itu kalau kita menggunakan sinyal analog. Nah, sedangkan kalau di proses sekarang, ini kan saya menggunakan sinyal analog yang diubah ke dalam bentuk digital ya. Makanya kita butuh yang namanya ADC, nanti kita pelajari. Nah, ADC ini digunakan untuk mengubah sinyal analog to digital, analog to digital converter. Nah, makanya nanti kualitas sinyalnya itu akan dipengaruhi oleh kualitas ADC-nya. Nah, error itu bisa jadi informasi yang saya sampaikan itu tidak sampai ke dalam ke kalian ya sebagai receiver kan. Misalnya saya bersuara menyampaikan kata sinyal gitu ya. Nah, terjadilah error dalam proses komunikasi. Yang nyampe di kalian itu hanya signa, L-nya hilang. Nah, berarti kan error kan? Nah, error itu bisa diartikan sebagai data yang kurang, bisa juga ada noise. Nah, noise itu misalnya saya memberikan kata sinyal ya. Sinyal. Berarti kan kalian tidak mendengar dengan jelas kan informasi tersebut. Nah, itu bisa dikatakan sebagai noise. Seperti itu, Vijay. Pak, ya terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke. Itu ya, hal-hal yang nanti kita bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Jadi ada apa itu ADC, lalu nanti pasti kalian sebagai mahasiswa elektro juga pasti akan ditanya hal-hal seperti itu ya. Bagaimana misalnya kamera ya, kamera bagaimana cara mengolah dari sinyal analog, dia akan menangkap banyaknya cahaya ketika lensa itu terbuka ya. Lalu lensa itu tertutup, mengirim sinyal ya.
berupa sinyal analog yang diubah menjadi sinyal digital. Nah, dari sinyal analog ke digital itu dia menggunakan ADC juga ya. Dan diplotkan menjadi pixel-pixel yang ada di layar kalian. Nah, jadi penerapan sinyal ini nggak hanya sebagai telekomunikasi ya, untuk di dunia pengolahan citra pun ini penting. So, kalau sekarang kalian bisa baca-baca terkait deep learning ya, ada algoritma terkait CNN, Convolution Neural Network, itu bisa mempelajari terkait gambar ya, gambar, apakah itu gambar kucing, gambar anjing, apakah itu gambar ikan, apakah itu gambar kelelawar, itu bisa dipelajari semua. Itu ya, seberapa powerfulnya dari sinyal. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, konversi antar sinyal ya. Nah, ini sinyal analog, dia continue, nilainya continue, magnitudo dan ininya. Lalu untuk waktunya itu juga continue ya. Nah, ini kita sampling. Sampling itu berarti kita menggunakan frekuensi sampling untuk mencuplik nilai dari sinyal yang analog ini ya. Jadi dari K min 1 ke K plus 1, K plus 2. Jadi K ini periode samplingnya ya. Jadi di setiap K itu akan di-capture nilai sinyal analognya untuk diubah menjadi sinyal diskrit. Nah, kalian lihat prosesnya ya. Dari dia continue value, lalu continue time, berubah menjadi continue value dan discrete time. Jadi waktunya dulu diubah. Nah, setelah dapat sinyal waktu discrete, kita ubah nilai continue-nya menjadi nilai discrete. Nah, setelah semuanya sudah discrete, baru kita ubah menjadi sinyal digital ya. Menjadi nilai 0 dan 1. Nah, nilai 01 ini nanti tergantung banyak bitnya. Jadi ada informasi yang 8 bit atau 1 byte, ada yang 16 bit, dan lain sebagainya. Semakin banyak bitnya, semakin detail informasinya ya. Nah, ini proses dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi ada 3 proses, sampling, quantizing, dan encoding. Oke, sampai sini ada yang tanyakan terkait konversi sinyal? Kalau sinyal digital itu nilainya hanya 0 dan 1 ya. 1, di sini 0. Ini waktunya. Dan ini value-nya ya. Nah, nanti berapa banyak nilai 0, berapa banyak nilai 1. Nanti slide setelah ini kita akan coba mengubah ya sinyal dari analog menjadi sinyal digital ya. Oke, ada yang tanyakan? Kalau dari saya belum ada, Pak.
Oke ya, kita lihat dulu slide berikutnya. Nah, ini juga ada tabel ASCII ya. Ini terkait konversi dari sinyal diskrit ke dalam sinyal digital ya. Ini kalian di sistem digital udah ketemu belum hal seperti ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ini nanti kalian ingat aja, karena ini hanya saya ingin terangkan terkait bagaimana sih sinyal dari sinyal analog itu berubah menjadi sinyal digital. Nah, seperti kita kan mau mengirimkan informasi SIGNAL, signal. Nah, di sini dia menggunakan aturan ASCII. Jadi kita lihat tabel ASCII-nya ya. Ini kan kita mau mengirim S besar ya. S besar, I, lalu G, N, A, L. Nah, untuk yang binarinya itu ada 01, 01, 00, 11 ya. Ini kalau kalian mau mengubah ke dalam nilai desimalnya, itu kalian tinggal pangkatkan ya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Itu kalau kalian totalkan hasilnya menjadi 83, 78, 76, 73, 71, 65. Nah, jadi kita mau mengirimkan informasi signal untuk dijadikan ke dalam sinyal digital. Nah, untuk yang S, ini kan kombinasinya ini ya. Ini kita lihat. Nah, jadi untuk mengirim sinyal, di sini kan kalau gambarnya seperti ini, berarti yang dikirimkan terlebih dahulu L ya. L, A, N, G, I, ditutup dengan nilai S ya. Nah, lalu untuk yang S, di sini kan kita memiliki bit ya. Bit-bitnya. Yang pertama itu, ini dari depan ya, 01, 01, 0, 0, 1, 1. Nah, ini diinformasikan mengirim huruf S ya, dalam aturan ASCII. Ini untuk informasi yang terakhir. Nah, biasanya untuk yang sistem digital, itu dia menggunakan bit tambahan ya, untuk mengakhiri proses pengiriman datanya. Jadi misalnya ada kombinasi 0 atau 1 yang menginstruksikan bahwa itu sudah selesai ya dalam mengirimkan data. Nah, ini nanti kalian pelajari lebih dalam di sistem mikroprosesor atau arsitektur komputer ya, Arsikom. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak terkait ini? Ini hanya penjelasan bagaimana sinyal digital itu diolah. Jadi dari analog sudah kita ubah ke dalam bentuk digital, baru nanti masuk ke komputer. Itu udah ranahnya arsitektur komputer atau sistem mikroprosesor.
Kalau untuk yang sinyal sistem itu ada di sini ya. Sampling, quantizing, encoding ini nanti di ini ya. Di dalam sistem microcontroller atau RCOM. Oke. Nah, ini noisy message encoded in ASCII ya. Jadi untuk sinyal bisa kita ubah ke dalam bentuk ASCII ya. Nah, di sini kalian lihat ada signal to noise ratio. Ini nanti kita hitung ya untuk melihat seberapa besar kualitas dari sinyal kita terhadap noise. Nah, kalau kita lihat di sini signal to noise ratio-nya 311 ya. 311. Lalu ini signal to noise ratio-nya 51,3. Kalau ini 12,69. Ini 3 banding 2081. Nanti kita lihat perhitungannya untuk menghitung SNR ya, istilahnya itu SNR. Nah, lalu, ini bit recovery. Ini kita proses dalam sinyal digital menggunakan filter. Nah, di sini kita lihat ya, dari bentuk noiseless digital sinyal ya. Ini sinyal tanpa noise. Lalu kita bandingkan dengan noisy digital signal. Jadi sinyal yang ada noise-nya. Nah, kita lihat di sini ada bit error ya. Jadi kalau kita lihat di sini informasi. Ini sama. Lalu di bit ini itu terjadi error ya. Karena harusnya nilainya 0, di sini muncul nilai 1. Nah, ini bisa kita eliminasi ya dengan menghilangkan bit error tersebut atau kita filter sehingga menjadi sinyal noiseless ya atau sinyal yang tanpa noise. Nah, ini bisa kita olah setelah kita sudah mengkonversikan analognya menjadi ke digital. Nah, kalau di rangkaian listrik itu kalian kenal ini ya, filter, high pass filter atau low filter. Nah, high pass atau low pass itu bisa kita buat dengan menggunakan rangkaian elektronik atau bisa juga menggunakan software ya. Walaupun nanti ujungnya juga akan menggunakan elektronik, tapi kita bisa dengan mudah mendeteksi errornya itu menggunakan perangkat lunak ya. Ini nanti kalian temui di praktikum Siskom ya. Siskom. Menggunakan Quanser kalau nggak salah. Ini Elvis atau apa itu ya. Nanti di praktikum Siskom kalian temui. Nah, ini untuk deteksi bit error. Nah, ini untuk proses X-ray ya. Nah, di kiri ini kita lihat gambar X-ray yang belum difilter.
Lalu di sebelah kanan ini X-ray yang sudah difilter ya. Nah, di sini kalau kalian lihat bagian yang putih itu dia menandakan nilai yang tinggi ya. Kalau kalian sering mendesain, kalian lihat warna putih itu nilai RGB-nya itu penuh ya, 1, 1, 1, 1. Sedangkan yang hitam itu 0, 0, 0, 0. Nah, dengan mendesain filter yang mengeliminasi nilai yang tinggi, itu kita bisa memperoleh filter untuk menunjukkan nilai ini. Jadi kalian lihat sisi yang gelap ini, yang awalnya gelap, lalu kita naikkan tingkat pencahayaannya ya, itu menjadi muncul ini. Ini merupakan senjata ya pada suatu tas yang dilewatkan ke dalam X-ray. Jadi tanpa diolah, senjata ini nggak kelihatan. Tapi setelah diproses, ini menunjukkan gambar senjata yang ada di dalam koper. Nah, ini penerapan penggunaannya dalam image processing. Nah, ini untuk yang sound recording system. Nah, di dalam mic itu terdapat membran ya, membran yang bergetar sehingga dia mengirimkan sinyal tegangan ke dalam rangkaian elektronik. Nah, ini bisa berupa ADC, bisa berupa kapasitor, resistor, IC penguat, dan lain sebagainya ya, dalam elektronik. Lalu diproses, masuk ke dalam ADC, lalu menjadi binary number. Baru si komputer itu memproses. Ini bisa disimpan, atau bisa juga ditransmisikan, atau bisa juga diolah kembali ya. Seperti di mikrofon HP kalian ya, tuh kalian bisa memberikan input ke dalam Google menggunakan voice ya, voice recognition. Lalu dari voice tersebut diolah, lalu bisa memberikan suatu instruksi atau perintah ya, ke dalam perangkat yang ada di dalam HP kalian. Atau bisa juga kalau yang menggunakan smart light ya, atau lampu LED yang bisa dikontrol menggunakan suara, itu kita bisa dengan mudah memberikan instruksi ya. Itu dia menggunakan sensor suara juga, lalu elektronik, dan juga menghasilkan instruksi ya. Misalnya bisa dipadamkan, bisa diredupkan, atau bisa dinyalakan. Ini proses dari pengolahan sinyal suara. Ini recorded sound as a signal example. Ini yang tadi kita coba demonstrasikan, pengiriman kata sinyal. Di sini ada komponen S, I, GN, dan AL. Jadi adult male voice saying the word signal. Jadi S, I, GN, and AL signal. Nah, kalian lihat di sini time continuous time ya. Di sini ada T, ordernya second. Jadi selama 0,05 second 0,1 sampai 0,45 detik. Jadi dalam 1 menit misalnya, kalian sedang melakukan presentasi, ada berapa jumlah kata yang kalian sebutkan, itu
gitu. Lalu misalnya kalian menggunakan rekaman, sama seperti saya ini, sekarang lagi mengajar, lalu ada rekaman, nah, di situ bisa di-generate berapa kata per menit yang disampaikan. Ya. Dan juga di setiap kata itu ada sinyalnya, dan itu yang diolah ya ke dalam bentuk digital. Yang pastinya itu kecepatannya sudah ini ya, sangat tinggi, sehingga tidak terjadi yang namanya error ya dalam perekaman. Nah, ini kalau kalian lihat ya, sinyalnya ini berupa sinyal analog. Nah, bayangkan kalau sinyal analog ini belum bisa diolah secara digital. Nah, ini membutuhkan memori yang sangat-sangat besar ya. Atau kalau kalian ingat yang zaman dulu ada piringan hitam ya, atau kalian ingat mungkin kalian belum menemui itu ya, terkait tape recorder ya, menggunakan pita magnetik. Nah, itu dengan menggunakan itu ya, satu recorder itu aja membutuhkan ukuran yang besar ya dibandingkan yang sekarang. Ya, sekarang bisa penyimpanannya berapa tera saja masih kecil ya ukurannya dibandingkan dengan sistem penyimpanan zaman dulu. Atau hard disk zaman dulu yang menggunakan piringan ya, itu juga menggunakan sistem yang mekanis ya, masih ada mekanis di situ. Kalau sekarang itu ada SSD ya, yang lebih cepat menggunakan semikonduktor. Nah ini, jadi ini merupakan proses bagaimana kita menyampaikan suatu informasi, lalu informasi itu di breakdown, lalu diproses menggunakan sampling, kuantisasi, lalu juga ada proses encoding. Prosesnya panjang, tapi karena kecepatan prosesor yang sudah sangat cepat ya, itu kita tidak merasakan bahwa proses tersebut terjadi. Kan kalau kita bedah, ini S, gambar sinyalnya seperti ini ya, ini I, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita berbicara, itu bisa ratusan kosakata yang kita sebutkan gitu. Nah, itu semua diolah dengan cepat ya, menggunakan komputer. Oke, sampai sini ada yang tanya nggak? Ini masih pengetahuan umum ya, belum ada hitungannya. Oke. Nah, ini slide terakhir rupanya untuk pertemuan kita yang pertama. Jadi kurang lebih itu ya yang nanti kita akan pelajari untuk sinyal sistem. Kita memproses sinyalnya sinyal waktu kontinu ya. Ya ada juga yang diskrit nanti ditransformasikan gitu. Transformasi Z, Fourier, Laplace. Dan nanti kita kenal yang namanya konvolusi ya. Nanti kalian pelajari juga konvolusi antara dua sinyal.
bisa konvolusi kontinu, bisa konvolusi discrete. Lalu ada juga nanti sinyal-sinyal input ya, atau sinyal eksitasi, bisa berupa sinyal unit step, bisa juga impuls, ramp, dan lain sebagainya. Itu yang perhitungan sinyal ya. Nah, di awal nih kita masih yang simple-simple ya, soal penggunaan dan definisi. Oke, ada yang ingin tanyakan? Pak, Yuk, saya ingin bertanya Pak, silakan. untuk perihal tadi sinyal yang disebutkan oleh male voice itu kan ya Pak. Nah, itu kan untuk suara orang itu kan berbeda-beda ya Pak. Ya. Itu ada kemungkinan miskomunikasi nggak sih Pak dalam perkataan setelah diolah itu. Jadi kita ngomongnya S yang keluar di komputer misalkan keluarnya I gitu. Ada kemungkinan nggak sih Pak? Kalau dulu iya, ada kemungkinan pastinya. Karena kan kalau nanti kita lihat ya, di domain frekuensi, itu sinyal itu dilihat dari frekuensinya ya. Jadi misalnya sinyal yang kita cuplek ini kalau kita bongkar ya, itu merupakan sinyal-sinyal sinusoidal ya. Nah, sinyal sinusoidal ini kalau kita kita rubah-rubah frekuensinya ya, itu akan menghasilkan sinyal-sinyal yang memiliki kerapatan yang lebih rapat ya dibandingkan sinyal-sinyal yang frekuensinya ini. Jadi nanti saya carikan deh videonya ya. Jadi dari satu sinyal ini, kalau kita bedah, itu merupakan sinyal sinusoidal. Makanya ditemukan namanya transformasi Fourier, Laplace, itu untuk membedah dari sinyal ini menjadi sinyal-sinyal sinusoidal. Nah, jadi kita olahnya itu dalam domain frekuensi. Seperti itu, Nabi. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau sekarang kalian coba ya menggunakan Google atau di iPhone juga itu bisa. Bagaimana kita memasukkan suatu instruksi ya, lalu diolah dan menghasilkan bisa juga dikonversikan menjadi kata-kata ya, dan itu sudah sangat tepat gitu ya. Nah, termasuk juga seperti mesin learning ya. Mesin learning itu dia diinputkan beberapa jenis suara dan itu bisa menghasilkan akurasi yang sangat tinggi ya. Jadi ada beberapa jenis tipe suara, ada yang suaranya bass, suaranya tinggi, dan juga suara yang rendah ya. Itu semuanya diinputkan untuk mendapatkan database ya, terkait jenis-jenis suara. Nah, dari situ baru si mesin itu memiliki memori untuk memproses sinyal masukan. Nah, jadi walaupun suaranya tinggi, suaranya rendah, itu semuanya bisa diproses. Seperti itu. Nah, kalau yang model dulu, tape recorder itu ya, masih menggunakan pita ya, itu dia tepat ya, maksudnya misalnya suara orangnya berat ya, suaranya berat. Lalu ada yang suaranya tinggi. Nah, nanti disesuaikan dengan penekanan di dalam tape recorder itu. Nanti saya lihatin lah ini ya, proses dia merecord
Itu semuanya ada semua database-nya. Seperti itu, Raffi. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup, Pak. Iya, cukup ya. Pak. Ini untuk pendahuluan terkait mata kuliah sinyal sistem. Nah, berikutnya saya absen ini. Siapkan ini ya, scan pocketnya. Nanti kalau yang nggak bisa scan, saya panggil aja. Oke, saya panggil ya. Oke, Dwi Nur Gofur, Hadir, Pak. Ryan Jovi, Hadir, Pak. Daril, Hadir, Pak. Osa, Hadir, Pak. Ahmad Keinan, Roland, Hadir, Pak. Dimas Manuel Hadir, Pak. Purba, Ali, Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rafi Rashid, ada ya? Hadir, Pak. Muhammad Afandi, Hadir, Pak. Niko ada, Hadir, Pak. Goodwell, Hadir, Pak. Dharma Putra, Hadir, Pak. Andika, Absen. Hadir, Pak. Andika. Rauf, Hadir, Pak. Septino, Hadir, Pak. Agung, Hadir, Pak. Wahyu, Hadir, Pak. Dimas, Brain, Hadir, Pak. Randy, Taufikur Rahman, Hadir, Pak. Randy, ada ya? Randy Emra, Dimas Wijaya, Ahmad Kenan, nggak ada ya?
Ahmad Kenan hadir Pak, maaf Pak. Oke. Oke, itu dulu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti tolong ingatkan GCR sama materi saya upload ya. Jadi kalau hari Sabtu belum diupload, tolong diingatkan ya, kelas. Oke, itu aja untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Selamat siang dan silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih Pak. Pak. Izin nih, Terima Pak. kasih Pak. Ya. Izin Pak. Ya.